atmosfer. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Aisyah Ratu Rahmawati. Nama aku Salsabila Dara Kamulia. Nama aku Anissa Yuliani. Nama aku Ade Halim Prisayani. Nama aku Faina Leilana. Nama aku Rafaelio Albenus Fernando. Nama aku Faisal Akbar. Nama aku Satriano. Jadi di sini kita akan membuat video pembuatan diorama 3D lapisan atmosfer. Enjoy for the watching, guys. Bye-bye. Jadi di sini ada bahan utamanya, yaitu ada cat akrilik, miniatur, bola styrofoam, lampu LED, clay, kapas, gabus, mika, papan kayu. Terus ada bahan lainnya kayak lem tembak, gunting, dan cutter. Pertama-tama kita potong dulu styrofoamnya. Setelah itu bola styrofoamnya kita cat jadi bumi. Sekarang papan kayunya diwarnai. Papan kayunya juga dicat pakai warna hijau sebagai daratan. Styrofoamnya juga dipotong setengah lingkaran. Nah, untuk styrofoamnya itu dipotong menjadi setengah lingkaran untuk lapisan atmosfernya, buat menjadi 5 lapisan, dan setiap satu lapisan naik 1 tingkat ya. Sekarang kita lanjut ke tahap pewarnaan styrofoam yang tadi udah dipotong menjadi setengah bulat. Warnai styrofoam sesuai dengan warna lapisan atmosfer. Nah, sekarang kita ke proses penempelan styrofoam yang tadi udah dipotong. Kita tempel ke papan kayu yang udah tadi dicat. Tempel sesuai dengan urutan lapisan atmosfer, yaitu yang pertama ada troposfer, terus ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Di sini ada molekul CH4, CO2, NO2 yang terbuat dari clay. Kita tempelkan di lapisan troposfer. Selain molekul, di sini juga ada matahari yang berpanas sebagai tanda radiasi inframerah yang terbuat dari mika dan HPS, ditempelkan di lapisan troposfer juga. Sisanya bisa ditambahkan miniatur dan detail lainnya ya. Untuk diorama kami menambahkan lampu LED yang kami taruh dan tempel di styrofoam seperti yang ada di video. Lalu dijadikan sebagai background dan ditempel di paling belakang. Jadi, troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling bawah di langit bumi dan juga lapisan yang paling dekat di permukaan bumi. Troposfer juga menjadi alasan kenapa terjadinya pergantian cuaca seperti hujan dan kemarau. Troposfer memakan 80% massa di langit bumi dan juga troposfer memiliki ketinggian di antara 0 km sampai 12 km.
Stratosfer adalah lapisan kedua atmosfer bumi yang terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 12 km hingga 50 km di atas permukaan bumi. Ciri-ciri stratosfer antara lain adalah mengandung lapisan ozon. Di dalam stratosfer terdapat lapisan ozon atau O3 yang sangat penting karena berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Tanpa lapisan ini, manusia di bumi bisa terancam. Suhu meningkat dengan ketinggian. Berbeda dengan troposfer, di stratosfer semakin naik jika semakin tinggi. Hal ini terjadi karena ozon menyerap radiasi UV sehingga menghasilkan panas. Udara relatif stabil. Di stratosfer hampir tidak ada awan dan cuaca, sehingga udaranya lebih tenang dan stabil. Karena itu, pesawat jet sering terbang di lapisan ini karena menghindari turbulensi. Tekanan udara rendah, semakin tinggi tempatnya semakin kecil tekanan udaranya, sehingga udara di stratosfer sangat tipis dibandingkan di permukaan bumi. Terdapat stratopause. Bagian paling atas stratosfer disebut stratopause, yaitu batasan antara stratosfer dan mesosfer. Nah, di sini ada fungsi stratosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari bahayanya sinar UV melalui lapisan ozon. Yang kedua, tempat jalur penerbangan pesawat jet karena lebih stabil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan suhu atmosfer bumi. Mesosfer adalah lapisan paling dingin di mana meteor terbakar sebelum masuk ke bumi. Mesosfer merupakan lapisan ketiga yang dihitung dari permukaan bumi. Mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Suhu di lapisan ini semakin menurun apabila semakin tinggi kita naik. Intinya, lapisan mesosfer itu untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Yang keempat, termosfer tinggi sekitar 85 sampai 600 km. Panas yang ekstrim, suhu naik drastis sampai 1500 derajat Celcius. Munculnya fenomena aurora, lapisan ionosfer untuk memantulkan sinar radio, orbit satelit, tempat ISS dan satelit rendah berputar. Pelindung UV menyerap radiasi matahari yang paling berbahaya. Yang kelima, lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling tipis dan juga lapisan itu adalah lapisan yang paling luar di luar angkasa, sehingga gaya gravitasinya yang sangat kecil dan juga suhunya mencapai 2000 derajat Celcius. Lapisan ini tuh berfungsi untuk tempat pengorbitan satelit. Halo guys, sekarang kita udah ada di sesi tanya jawab. Aku lagi bersama Mega yang mau nanya tentang lapisan atmosfer ini. Silakan Mega, mau nanya apa? Aku mau tanya, di lapisan manakah fenomena cuaca terjadi dan mengapa pesawat komersial cenderung tinggi ketimbang di lapisan stratosfer? Oke, jadi kalau untuk fenomena cuaca kayak hujan, angin, udara dan juga petir itu selalu terjadi di lapisan atmosfer. Itu karena di lapisan ini terdapat hampir seluruh uap air dan udara yang dibutuhkan untuk proses reaksi cuaca tersebut. Nah, kalau untuk pesawat komersial, kenapa dia ada di lapisan stratosfer? Karena di lapisan itu hambatan udaranya itu tuh lebih stabil, udaranya juga lebih stabil, jadi minim gangguan cuaca. Terus untuk hambatan udaranya dia juga lebih stabil, lebih kecil juga, jadi menghemat bahan bakar. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Reza. Silakan Reza, ditanyakan. Berdasarkan diorama kalian, jelaskan bagaimana aktivitas manusia dalam industri atau kendaraan untuk memperkuat efek rumah kaca dibandingkan kondisi alam. Oke, gimana aktivitas manusia seperti industri dan kendaraan itu lebih memperkuat efek rumah kaca karena dia tuh lebih banyak menghasilkan gas rumah kaca, terutama pada karbon dioksida. Nah, kalau kondisi alam atau kondisi sebenarnya efek rumah kaca itu kan dibutuhkan untuk supaya bumi itu tidak terlalu dingin. Jadinya sinar matahari yang masuk ke bumi itu tuh sebagian dilakukan dan sebagian lagi itu ditahan oleh gas rumah kaca untuk menjaga suhu bumi itu tetap hangat. Nah, kalau untuk di kondisi aktivitas manusia seperti pabrik yang mengeluarkan asap, kendaraan yang motor yang membakar bahan bakar dan penebangan hutan, itu tuh jumlah karbon dioksida menurunkan drastis dan akan lapisan gas rumah kaca itu menjadi lebih tebal dan panas yang dikeluarkan dari bumi itu semakin banyak.
di stratosfer menipis, namun kadar karbon dioksida di troposfer meningkat drastis. Oke, jadi kalau lapisan ozon yang ada di stratosfer menipis dan kadar karbon dioksida yang ada di stratosfer yang ada di troposfer itu akan meningkat drastis, maka akan terjadi dua hal besar secara sekaligus. Yang pertama, lapisan ozon yang menipis. Lapisan ozon itu kan berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Jadi kalau dia menipis, maka bakal lebih banyak lagi sinar UV yang akan diserap oleh bumi. Nah, akibatnya itu berbahaya banget bagi manusia, terutama pada kulit dan juga pada mata. Dan juga dia akan berbahaya bagi makhluk lainnya. Nah, yang kedua, kadar karbon dioksida yang meningkat drastis. Nah, kadar karbon dioksida ini kan adalah efek gas rumah kaca yang menyerap panas bumi. Jadinya kalau dia meningkat drastis, maka bakal lebih banyak lagi panas bumi yang diserap. Jadinya suhu bumi itu bakal meningkat secara drastis dan terjadi efek rumah kaca secara berlebihan dan juga terjadi pemanasan global. Nah, kesimpulannya, kalau dua hal ini terjadi secara bersamaan, maka bumi akan menjadi lebih panas lagi dari kedua sisi. Yang pertama itu dari sisi luar, itu dikarenakan karena radiasi matahari yang masuk lebih banyak, dan juga